Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya di semester 2 ini. Pada bab semester 2 ini kita akan mempelajari dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, sebelum lanjut, Pulisti mau tanya kepada kalian semuanya. Kenapa sih kok bisa terjadi gempa bumi? Kenapa sih kok bisa terjadi tsunami? Dan kenapa sih kok bisa terjadi gunung meletus? Baik, kita akan mempelajarinya pada bab litosfer. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu peserta didik dapat menganalisis karakteristik lapisan-lapisan bumi dan dinamika batuan dan tanah. Tapi pada video ini Bu Listi hanya akan menjelaskan tentang karakteristik lapisan-lapisan bumi saja ya. Sebelumnya, kalian harus tahu litosfer itu apa sih? Litosfer berasal dari kata litos yang artinya batuan, sfera yang artinya lapisan. Jadi, litosfer adalah lapisan batuan yang menyelimuti bumi. Atau kita bisa mengenalnya dengan kerak bumi. Ini ada lapisan bumi, yang paling tengah itu ada inti dalam, inti luar, kemudian ada selubung atau mantel bumi. Nah, bagian luar bumi disebut dengan kerak bumi atau litosfer. Yang pertama, kerak bumi ya. Kerak bumi ada dua, yaitu pada daratan atau benua disebut dengan kerak benua, sedangkan pada samudra disebut dengan kerak samudra. Memiliki ketebalan 30 km sampai 40 km. Unsur-unsur penyusunnya yaitu ada oksigen, silisium, dan aluminium, sehingga dinamakan dengan lapisan sial. Holmes melakukan pembagian litosfer menjadi 3 bagian. Jadi kerak bumi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang paling atas itu ketebalannya 15 km, yang paling tengah 25 km, dan yang paling bawah yaitu 20 km. Bagian atas tersusun dari magma granit, bagian tengah magma basal, dan bagian bawah itu magma eklogit. Seperti itu anak-anak ya. Kemudian yang di bawahnya kerak bumi itu ada mantel bumi, memiliki kedalaman 1200 km. Ya. Unsur-unsur penyusunnya ada oksigen, silisium, magnesium, dan dinamakan lapisan sima. Kalau yang tadi kerak bumi dinamakan dengan lapisan sial, nah kalau yang mantel bumi dinamakan lapisan sima. Bisa dilihat di gambar ya anak ya. Ada kerak, kemudian itu ada bawahnya ada mantel bumi. Kemudian yang ketiga, di bawahnya mantel bumi ada inti luar bumi. Ya. Pada inti luar bumi tersusun material padat, ya. Yaitu unsur-unsur penyusunnya ada oksigen, ferum, silisium, magnesium, dan sedikit kromium. Ya, bisa dilihat. Jadi inti luar bumi itu agak padat ya. Kemudian bagian tengah dari bumi ada inti bumi. Inti bumi memiliki kedalaman sekitar 5.500 km. Ya. Dengan jari-jari kurang lebih 3.500 km. Batuan penyusunnya ada besi dan nikel ya. Jadi pada inti bumi itu materialnya itu besi dan nikel. Ini inti luar, inti dalam inti bumi ya. Baik, untuk litosfer atau kerak bumi kita bisa membaginya menjadi 2, ada lapisan sial dan lapisan sima. Kalau lapisan sial yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam, silisium, dan aluminium. Sedangkan lapisan sima yaitu tersusun dari logam, silisium, dan magnesium. Kalau yang sial, silisium dan aluminium, sedangkan lapisan sima yaitu silisium dan magnesium. Itu perbedaannya. Baik, itu dari Bu Listi, bisa Bu Listi review lagi ya. Lapisan bumi, karakteristik lapisan struktur lapisan bumi ada 4. Yang pertama ada kerak bumi, ada mantel bumi, ada inti luar bumi, dan ada inti dalam bumi. Itu saja. Kalau litosfer ada di bagian luar kerak bumi, lapisan batuannya ada di luar. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya anak-anak. Itu saja dari Bu Listi. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua.
Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Bu Listi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.